Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Kembali lagi pada pelajaran tematik bersama Miss Lydia. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua dan ketiga. Apakah teman-teman kelas 1 sehat semua? Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang belum mandi? Semoga teman-teman kelas 1 selalu sehat ya. Jika ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan jika ada yang belum mandi, ayo segera mandi karena baunya tercium nih sampai ke Miss. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ayo angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan yang sudah Miss sampaikan, Miss mau bertanya kepada teman-teman. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan jika bersalah? Ayo, apa yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman bersalah? Harus meminta maaf, betul sekali. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Teman-teman berarti harus melakukan apa jika ada orang yang meminta maaf? Harus tidak dimaafkan? Atau harus didiamkan? Tidak boleh ya teman-teman. Jika ada teman yang meminta maaf kepada kita harus memaafkan. Kemudian, apa sih manfaat saling memaafkan? Ada yang tahu tidak teman-teman manfaat dari saling memaafkan? Nah, teman-teman, tadi seperti yang sudah Miss jelaskan, jika kita saling memaafkan, itu dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Pada halaman 56 dan 57, bagian Ayo Berdiskusi, ada 6 gambar cerita. Nah, teman-teman ditugaskan untuk menuliskan cerita dari tiap-tiap gambar yang ada. Jadi pada halaman 57 sudah ada kolom yang bertuliskan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Nah, pada kolom itu teman-teman tuliskan ceritanya ya. Miss contohkan untuk nomor 1. Nomor 1 gambarnya ada Lani dan Siti yang sedang bermain sepeda. Ceritanya bisa kita tuliskan seperti Lani dan Siti bersepeda di taman. Nah, untuk gambar kedua sampai gambar ke-6, silahkan teman-teman tuliskan ya ceritanya. Teman-teman boleh berdiskusi dengan orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian, untuk pertanyaan lain, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Pertanyaannya mudah untuk dijawab. Jika teman-teman bingung, boleh bertanya ke orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah ya. Ini Miss bacakan pertanyaan pertama ya. Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar, maksudnya ada pada gambar keberapa. Jadi teman-teman tuliskan angkanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Nah, ini bisa teman-teman lihat pada gambar ya, penyebabnya kenapa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri, kemudian jawab dan tuliskan pada kolom yang tersedia ya. Pagi tadi, Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo.
Nah, teman-teman, ayo kita bantu Benny menulis surat permintaan maaf pada Edo. Teman-teman bisa menuliskannya pada kotak yang tersedia ya di halaman 58. Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Kini, Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. Nah, yang pertama, sikap awalnya, teman-teman, tangan kanan bertumpu pada kursi. Jadi tangan kanan memegang kursi. Berdirinya menggunakan kaki kanan. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar pertama ya, itu tangannya bertumpu pada kursi, kemudian berdiri dengan kaki kanan. Yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Jadi kaki kiri mulai disapukan dari arah depan ke samping hingga ke belakang. Yang ketiga, ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Yang keempat, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga belakang. Jadi pertama menggunakan tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian diulangi gerakannya menggunakan tangan kiri dan kaki kanan. Sekarang kita akan bermain ke Jalan Cendrawasih. Nah, Udin, Benny, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Sekarang teman-teman bisa lihat pada gambar ada denah rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Sekarang teman-teman bisa lihat, bisa teman-teman perhatikan nomor rumahnya dimulai dari nomor 21 dan terakhir ada nomor 34. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ditanyakan pada buku teman-teman. Yang pertama, apa warna cat rumah Dayu? Ayo, tadi nomor rumah Dayu nomor berapa? Nomor 21, betul. Berarti warna rumahnya warna apa? Warna merah, betul sekali. Pertanyaan kedua sampai keempat, teman-teman boleh tuliskan sendiri ya jawabannya. Miss akan bacakan soalnya. Yang kedua, nomor berapa rumah bercat putih? Nah, teman-teman bisa lihat ya, cari rumah yang bercat putih. Yang ketiga, nomor berapa rumah di depan Dayu? Boleh dilihat di seberang rumah Dayu nomornya nomor berapa. Yang terakhir, tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Jadi teman-teman tuliskan nomornya dari nomor yang paling kecil ke nomor yang paling besar. Teman-teman, pasti teman-teman sudah pintar, sudah mengenal, dan sudah hafal bilangan dari 1 sampai dengan 20. Sekarang kita akan mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Ini pasti teman-teman juga sudah bisa nih dari 21 sampai 40. Sekarang kita akan mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Caranya kita akan melanjutkan perhitungan blok pada halaman 62. Teman-teman boleh dilihat ya, halaman 62 ada tabel yang berisi di sebelah kiri berisi kubus-kubus dari blok. Nah, yang di sebelah kanan berisi lambang bilangannya. Teman-teman bisa lihat ada 2 blok dan 1 kubus. Nah, setiap blok ya, blok itu yang ke atas itu ya teman-teman, setiap blok atau seperti menara itu berisi 10 kubus. 10 kubus kecil. Nah, itu ada 2 blok. Berarti cara menghitungnya seperti yang kemarin teman-teman lingkari. 10 ditambah 10. Kemudian ada 1 kubus kecil, berarti kita tambahkan 1. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 21.
Atau teman-teman juga menghitung satu-satu kubus kecilnya ya. Nah, selanjutnya pada halaman 63 itu juga sudah diisi ya teman-teman. Yang kedua itu bloknya berjumlah 22 atau 22 kubus satuan. Selanjutnya ada 23. Nah, kemudian untuk halaman 63, 64, 65, 66 sampai 67 teman-teman tuliskan bilangannya ya. Berapa? Teman-teman hitung dulu dari blok-blok yang ada. Sekarang kita akan membantu Beni dan Udin untuk melengkapi tabel dan garis bilangan 20 sampai dengan 40. Coba teman-teman buka halaman 68 dan teman-teman lihat tabelnya ya. Pada tabel ya yang pertama itu kosong, tidak ada bilangannya. Kemudian tabel kedua ada bilangan 22. Tabel ketiga kosong, tabel keempat 24. Nah, berarti bilangan sebelum 22 itu bilangan berapa? Bilangan 21. Betul sekali. Teman-teman tuliskan ya di tabel yang pertama, di kotak yang pertama 21, 22. Nah, kemudian kotak yang ketiga berapa teman-teman? Teman-teman isi ya. Nah, untuk kotak yang lain juga diisi. Nah, untuk mengisi garis bilangan itu mudah ya teman-teman, karena ini tinggal teman-teman urutkan bilangan dari 21 sampai 40. Nah, ini sudah dituliskan bilangannya 21. Kemudian setelah 21 bilangan berapa teman-teman? Silahkan teman-teman isi pada kotak yang tersedia ya di halaman 68. Sekarang pada halaman 69 ada percakapan antara Siti, Udin, dan Beni. Teman-teman di rumah bisa ya melakukan percakapan ini bersama anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi misalnya ada yang menjadi Siti, kemudian ada yang menjadi Udin. Nah, terakhir ada yang menjadi Beni. Kalian membacanya bergantian ya teman-teman. Teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan percakapan, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 70 bagian Ayo Mengamati. Jadi pertama teman-teman baca dulu percakapan yang ada di halaman 69. Kemudian pada halaman 70 bagian Ayo Mengamati, teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Sekarang kita akan menuju ke halaman 72. Nah, di halaman 72 ada gambar Udin dan Lani ya teman-teman. Di sini mereka sedang bercakap-cakap. Tetapi ada kotak loh, kotak hijau teman-teman lihat. Kotak hijau ada yang berisi kata-kata, tapi ada yang kosong. Teman-teman apa sudah tahu harus diapakan? Ya, kotak yang kosong harus teman-teman isi sesuai dengan gambar yang ada. Jadi nih, bacakan ya dari atas. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan, itu kata Udin. Sekarang jawabannya Dayu apa teman-teman? Nah, teman-teman bisa tuliskan ya jawaban dari Dayu atas kata-kata yang diucapkan Udin. Selanjutnya, Dayu berkata, maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu. Nah, itu kata Dayu. Sekarang kalau Udin menjawabnya seperti apa ya teman-teman? Jawabannya boleh teman-teman tuliskan pada kotak hijau yang berisi garis ya. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman akan menjadi pengalaman yang berkesan. Berdasarkan cerita yang tadi sudah Miss bacakan, jujur dan sportif adalah beberapa aturan dalam bermain teman-teman.
Nah, jika teman-teman mematuhi aturan, permainan terasa menyenangkan. Nah, bermain akan menjadi pengalaman yang berkesan. Untuk halaman 74 sampai 76 tidak perlu dikerjakan ya teman-teman, cukup sampai 73 saja kita belajarnya hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini teman-teman pintar sekali karena hari ini teman-teman banyak menulis. Pasti teman-teman lelah ya karena banyak menulis. Tidak apa teman-teman untuk istirahat terlebih dahulu ketika lelah. Nanti boleh teman-teman lanjutkan kembali. Miss akan tunggu tugas teman-teman sampai hari Sabtu ya. Jadi tidak perlu terburu-buru mengerjakan tugasnya. Santai saja, ketika lelah berhenti dulu. Kemudian jika sudah senang, teman-teman boleh lanjut lagi ya. Miss akan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.